Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadat tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berkumpul di sini untuk bersama-sama melaksanakan ibadat tobat dan dilanjutkan dengan menerima sakramen tobat secara pribadi. Sakramen tobat sebagai salah satu sakramen cinta kasih Allah kepada kita, umatnya, adalah merupakan sakramen pendamaian. Disebut sebagai sakramen pendamaian karena melalui sakramen tobat ini kita diajak oleh Gereja Kudus Allah untuk memperbaiki rantai-rantai hubungan kita dengan Allah, sesama, alam, bangsa, dan negara. Rantai-rantai ini mungkin rusak atau bahkan putus oleh karena pikiran, perkataan, ataupun tindakan kita. Maka sakramen tobat ini menjadi istimewa karena kita sebagai pribadi-pribadi mendapat kesempatan untuk sehati dan sejiwa dengan gereja yang sedang bertobat. Kesempatan ini menjadi istimewa juga karena cinta dan belas kasih Allah memerdekakan kita melalui sakramennya yang kudus. Merdeka artinya kita dikaruniai kebebasan, yakni bebas dari kuasa dosa. Namun kebebasan dari dosa ini memerlukan kerjasama antara Allah dengan kita. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan adalah senantiasa menyadari bahwa perilaku kita masih melibatkan kehidupan orang lain. Dengan saling mengampuni dan mengasihi, termasuk menghargai perbedaan di dalam tindakan nyata, maka sudah sepantasnya kita bersyukur karena mendapat kesempatan menjadi saluran berkat bagi sesama, sekaligus mengecap kasih Allah. Pada tahun penghormatan martabat manusia ini, Keuskupan Agung Jakarta memilih tema semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Kita menyadari dan percaya bahwa kita adalah anggota gereja. Kita dipanggil oleh Allah untuk selalu bersaksi tentang karya Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bersaksi berarti mengakui secara nyata, karena misi gereja bukan hanya menyampaikan ajaran, melainkan juga ambil bagian secara aktif di dalam keseharian hidup. Melalui ibadat tobat ini, marilah kita menemukan dengan jujur apa saja yang sering kita abaikan di dalam kebersamaan kita, serta apa saja yang membuat kita tidak mampu bersaksi di dalam berbagai dimensi hidup kita, di dalam keluarga, komunitas, lingkungan, tempat kerja, atau alam ciptaan di mana kita hidup.
Setelah menemukan apa yang sering kita abaikan, kita sadari bahwa itu adalah salah dan dosa kita. Maka kita boleh menyampaikan permohonan ampun dari Allah melalui sakramen tobat. Dengan demikian, kita kembali dipulihkan untuk bekerja sama dengan Allah, agar kelak kita dapat menjadi umat Allah yang semakin baik. Kita membuka hati kita bagi kehadiran Roh Kudus, agar kita kembali mampu menjalankan kehidupan kita sesuai kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berkumpul untuk menghadap-Mu, satu-satunya sumber hidup dan pengharapan kami. Kami mengucap syukur kepadamu atas mereka yang hadir di dalam kehidupan kami, yaitu keluarga kami, umat lingkungan dan paroki, mereka yang kami jumpai, alam ciptaan-Mu, dan juga bangsa dan negara kami. Kami menyesal karena kami sering mengabaikan-Mu dengan cara mengabaikan sesama kami dan alam ciptaan di sekitar kami. Kami ingin seperti Yesus yang telah memberi kami teladan untuk mengasihi sesama orang lain dengan peduli dan menjadi sahabat yang baik. Kami mohon pertolongan dan pengampunan-Mu agar kami mampu menjadi pribadi yang semakin menyerupai Yesus Putra-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Allah yang telah kita dengarkan.
Mazmur tanggapan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu aku lakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda Allah yang tertuang dalam Kisah Para Rasul yang telah kita dengar tadi, kita menemukan pelajaran berharga tentang keutamaan di dalam kehidupan komunitas para rasul. Mereka bersama-sama bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah dan senantiasa aktif dalam membangun suasana persaudaraan di antara mereka. Ada beberapa hal yang merupakan ciri atau keutamaan jemaat itu, yakni mengumpulkan atau membagikan harta miliknya, setia pada ajaran para rasul, tidak egois, saling mengasihi, rukun antara satu dan lainnya, peduli dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sebagai umat beriman dan pengikut Kristus, kita perlu belajar dari cara hidup jemaat perdana. Kita perlu menghidupkan kasih dan damai di antara kita. Ini hanya dapat terjadi jika kita semua terpanggil untuk berani bersaksi dan menjadi saudara bagi sesama. Dalam tataran yang lebih luas, merujuk pada dokumen Abu Dhabi, dialog antar umat beragama berarti berkumpul bersama dalam wahana luas yang berisi nilai-nilai rohani, manusiawi, dan sosial bersama. Dan dari sini meneruskan keutamaan-keutamaan moral tertinggi yang dituju oleh agama-agama. Hal ini juga berarti menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Demikian pula dalam ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus menyampaikan,
Hidup merupakan seni perjumpaan dengan setiap orang di pinggiran dunia dan dengan bangsa-bangsa asli, karena masing-masing dari kita bisa belajar sesuatu dari yang lain. Karena itu, sebagai orang beriman, patutlah kita belajar dari semua orang yang berkehendak baik, belajar dari gereja, dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Guru kita. Dalam ibadat ini, marilah kita memeriksa batin kita dan kemudian membangun niat baik kita. Kita mengakui dengan jujur kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dari sanalah kita membangun kembali hubungan yang telah rusak antara kita dengan Allah, sesama, dan dengan alam ciptaannya. Marilah kita memeriksa batin di dalam kehidupan keluarga. Apakah saya sungguh sudah menghargai dan menyayangi pasangan hidup saya dengan tidak berkata-kata yang menyakitkan hati dan bersikap kasar? Apakah saya sudah menghargai dan menyayangi anak-anak saya? Apakah saya sudah menghormati, menyayangi, dan memberi perhatian pada kebutuhan orang tua saya yang sudah lanjut usia? Apakah saya sudah menghargai, tidak bersikap semena-mena, dan memperlakukan dengan baik orang-orang yang membantu di dalam rumah tangga saya sehari-hari? Asisten rumah tangga, supir, tukang taman, security, dan lain-lain. Apakah saya memberi gaji yang layak pada orang-orang yang membantu dalam rumah tangga saya sehari-hari? Apakah saya tanpa disadari melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan, anak, maupun orang-orang yang membantu dalam rumah tangga saya? Apakah saya dengan berbesar hati menerima keadaan salah satu anggota keluarga yang mengalami disabilitas, baik fisik maupun mental? Atau saya masih merasa malu dan menyembunyikan keadaan tersebut? Di dalam kehidupan menggereja, apakah saya tahu keberadaan warga di lingkungan atau paroki saya yang difabel? Apakah saya peduli dengan warga lingkungan atau paroki yang difabel? Apakah yang sudah saya perbuat untuk membantu warga lingkungan atau paroki yang difabel? Jika melihat para difabel di gereja, apakah saya tergerak untuk membantu mereka? Atau saya hanya memandangi saja dan hanya merasa kasihan? Apakah saya sudah memberi kesempatan pada para difabel yang punya kemampuan lebih untuk berpartisipasi dalam pelayanan gereja? Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apakah saya tahu
keberadaan warga di RT atau RW saya yang difabel? Apakah saya memberi kesempatan kerja pada para difabel di tempat usaha saya? Apakah saya turut memikirkan kepentingan para difabel dalam menyediakan fasilitas-fasilitas umum? Misalnya parkir untuk difabel, toilet untuk difabel, trotoar untuk difabel. Apakah saya memperlakukan dengan baik para difabel, atau saya menghina keadaan mereka? Apakah saya terlibat menjadi relawan dalam membantu program vaksinasi COVID-19? Apakah saya sudah melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah demi kesehatan bersama? Apakah saya sudah membantu usaha mikro sesama dengan membeli produk mereka dan mempromosikannya kepada teman-teman lainnya? Apakah saya membantu sesama yang kesulitan untuk biaya kesehatan, misalnya membayar iuran BPJS? Apakah saya membantu pelajar atau guru yang kurang mampu dengan misalnya memberikan laptop atau handphone bekas yang masih layak pakai, atau memberikan kuota internet bagi mereka agar dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh? Di dalam kehidupan berelasi dengan sesama, apakah saya menghargai ide atau pendapat dari para difabel, atau saya tidak mempedulikan ide atau pendapat mereka? Apakah saya membela kepentingan para difabel jika terjadi konflik dengan orang lain yang tidak difabel? Apakah saya pernah atau langsung menolong para difabel jika membutuhkan bantuan? Apakah saya mau mengorbankan kepentingan saya demi kepentingan para difabel, misalnya dengan memberi tempat duduk? Apakah saya memberi motivasi kepada para difabel dan mendoakan supaya mereka tetap semangat dalam menjalani hidup mereka? Di dalam kehidupan berelasi dengan alam, apakah saya turut menjaga alam ciptaan demi kepentingan semua orang, baik yang sehat maupun yang difabel? Apakah dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya turut menjaga kesehatan umum dengan memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi kegiatan? Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, betapa besar kerahiman dan belas kasih-Mu bagi kami. Tuntunlah kami agar dapat kembali ke jalan yang benar, tanpa terhambat lagi oleh kelemahan. Semoga masa retret agung ini menjadikan kami semakin mengasihi dan peduli pada kebutuhan sesama kami yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel lewat tindakan nyata hidup kami sehari-hari. Dan semoga kami dapat menjadi saksi sebagai pengikut-Mu di tengah masyarakat kami. Jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana Roh Kudus senantiasa mengarahkan kata dan karya kami kepada kedamaian. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberi pengampunan kepada kita melalui sakramen tobat yang akan kita laksanakan dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat tobat sudah selesai. Marilah kita melaksanakan sakramen tobat kita secara pribadi. Syukur kepada Allah.